Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Saudara-saudara kekasih, di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Hari ini kita percaya Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak diam, Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah umat-Nya. Kita datang bukan sekedar menjalankan liturgi, tetapi datang untuk mengalami lawatan Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kiranya roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban memenuhi saudara saat ini. Saya mendeklarasikan atas setiap jemaat, roh ketakutan dipatahkan, roh kekhawatiran disingkirkan, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara. Dalam nama Yesus, saudara diberkati, dipulihkan, dan dikuatkan. Pengakuan dosa, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, sebelum kita naik lebih tinggi dalam penyembahan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak datang dengan kesombongan, kita tidak datang dengan pembenaran diri, kita datang dengan hati yang haus akan Tuhan. Mari angkat hati kita kepada Dia, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui setiap dosa, setiap kelalaian, setiap sikap hati yang tidak berkenan kepadamu. Kami tidak mau ada penghalang antara kami dengan Engkau untuk menikmati hadirat-Mu. Oleh darah Yesus sucikan kami, oleh kuasa salib lepaskan kami, oleh Roh Kudus penuhi kami kembali. Kami menanggalkan manusia lama dan kami mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Hari ini kami memilih untuk menyembah-Mu ya Tuhan, dengan hati yang murni, dengan iman yang menyala, dan dengan roh yang menyala-nyala. Kami percaya pemulihan terjadi, kami percaya jawaban doa terjadi, kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mendeklarasikan kemenangan. Amin. Shalom saudara, boleh tetap bangkit berdiri, angkat tangannya yang bersuka cita. Katakan katakan haleluya. Boleh salam kiri kanan depan belakang, yang katakan selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Yang di belakang boleh maju ke depan, kita isi bangku yang kosong di depan. Sehingga nanti yang datang boleh isi bangku yang di belakang. Untuk handphone yang masih berdering, boleh di silent terlebih dahulu. Sehingga kita boleh fokus menyembah Tuhan. Siap menyembah Tuhan? Katakan amin. Amin. Siap menyembah Tuhan? Katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sembah Engkau Yesus, penguasa tunggal hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada nama lain yang kami sembah selain nama Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami usir setiap roh-roh jahat yang mengganggu ibadah kami. Roh Kudus setia menaungi ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba.
masuk dengan hati tulus, dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan dengan kesungguhan hatimu, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anakmu. Kami percaya Engkau yang memulihkan kami Tuhan Yesus, Engkau yang menyelamatkan kami dari dosa Tuhan. hati tulus, Terima kasih Bapa menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu Tuhan. Menyembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anakmu. Oh, ku masuk dengan hati tulus, Masuk dengan hati dengan segenap jiwa dan raga kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang maha kudus. Kau yang menyucikan gedung ini Tuhan, Dengan darah memulihkan gedung ini ya Bapa. anakmu. Hati kami Tuhan Yesus, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Sama-sama kita angkat tangan kita katakan, ku menyembahmu, Ku sembah, ku menyembahmu Tuhan. Menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu di setiap hati kami Tuhan. ku sembah, Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Katakan ya nama yang kudus, bab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus
segenap hati kami Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah. Ku sembah, Ku menyembah-Mu. Yes. Kiranya Engkau disukakan melalui pujian ini Tuhan. Dengan nama Tuhan yang dipermuliakan, dengan nama Tuhan yang ditinggikan, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Engkau masih menyertai kami Tuhan. Terima kasih kami percaya sampai seumur hidup kami Engkau menyertai kami Tuhan. Saat ini kami mau aku Tuhan bahwa kami cinta Engkau Yesus. Kami mau puji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Amin, Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan senang jiwaku, akal budi, ku cinta Kau Yesus.
segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku akan budi. Yes, amin. Ku cinta. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku akan bunyi, ku cinta dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku akan bunyi, ku cinta. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah, atas kebaikan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, atas kami semua. Kami ada hari ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena Roh-Mu, oleh karena kasih setia-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memahkotai kami dengan kasih setia-Mu. Kami bersyukur hari ini kami beribadah bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa bersama-sama, kita angkat hati kita. Kita doakan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk bangsa dan negara kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang luar biasa ini. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi para pemimpin bangsa kami, pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati semua sumber daya yang ada di negeri kami ini untuk kemakmuran, untuk kemajuan bangsa kami ini Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat aparat penegak hukum di negeri ini. Kiranya mereka menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini terhadap Tuhan, pelaku-pelaku tindak pidana. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja, Engkau yang campur tangan atas aparat penegak hukum di negeri kami ini. Tuhan, baik kepolisian, TNI, kejaksaan, Tuhan campur tangan. KPK, Tuhan Engkau menolong mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami yang hari-hari ini akan mengalami kegoncangan demi kegoncangan. Tetapi Allah kami, Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menolong memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami. Oh Tuhan, semua sektor perekonomian bangsa kami Tuhan pulihkan. Tuhan berkati bidang pendidikan, pertanian, nelayan. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami. Kami minta belas kasih Tuhan atas negeri kami ini Tuhan. Sebab oleh pengampunan-Mu lah maka terjadi pemulihan atas bangsa kami ini, terjadi pertobatan, terjadi penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, utamanya gereja Bethel Indonesia.
mulai dari pusat Petamburan sampai yang ada di dalam negeri, yang di kota-kota besar, kota kecil, yang di daerah-daerah pelosok sekalipun, bahkan yang ada di luar negeri. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu, sehingga mereka berfungsi menjadi garam dan terang dunia, menjadi alat, menjadi penjala jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kota di mana kami ada hari ini, kota Tangerang, Tangerang Selatan, Tangerang Kota. Oh Tuhan, Gading Serpong khususnya Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di kota ini juga Tuhan, sehingga menjadi garam dan terang dunia, menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, berkati gembala sidang kami Ibu Jenny Setiawan, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati semua area hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan berkati tentunya dengan segala problema hidup mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon campur tangan Tuhan atas keluarga-keluarga, atas anak-anak, atas menantu, cucu, semuanya Tuhan. Berkati sehingga semuanya memuliakan Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mata pencarian umat-Mu, berikan semangat, berikan gairah untuk bekerja keras, untuk mencapai hasil yang maksimal untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kesehatan kami semua Tuhan, daya tahan tubuh yang kuat, yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan korban persembahan kami dengan penuh sukacita. Inilah tanda syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberkati kami. Kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, karena Tuhan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hanya bagi Allah. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan kita. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Dia, kita naikkan syukur di hadapannya. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang memampukan kita, yang menemukan kita, selamatkan dan pulihkan kita. Angkat tanganmu yuk, sama-sama yuk. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Yang menari bersama. Haleluya. Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Saya belum lihat wajah-wajah yang bersyukur nih. Senyum Bapak Ibu, katakan, ku naikkan syukurku, sekali lagi, ku naikkan syukurku, ku naikkan
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Menarinya mana Bapak Ibu? Kita kan dibebaskan oleh Tuhan. Kita dibangkitkan oleh Tuhan. Ayo bebaskan rohmu, katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. hidup yang Yuk, kau seperti pemain tamborin. Katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alat. Kita terima kemuliaan dari Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangannya yuk. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Jadi siapa? Dari umatnya Kita dipilih. kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi. Yuk kita terima. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja Kami Katakan kiri kanannya. Kamu dipilih dari segala. Ayo lihat kiri kanannya. Kamu dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Yesus. Hanya bagi Dia. Terimalah Tuhan kemuliaan dan hormat kami. Kami terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Bapak Ibu katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. terimalah sembah, terimalah sembah kami Tuhan. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah dan puja kami. Haleluya. Sama-sama sebelum duduk, saya hitung sampai 3, katakan haleluya, praise the Lord. Oke? 1, 2, 3. Haleluya, praise the Lord. Berikan kembali bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta sepekan.
dimasukkan ke kotak. Ada di hari Kamis, Jumat, Sabtu yang tertera di layar jadwalnya, bisa menghubungi PIC masing-masing atau menghubungi sekretariat. Workshop Praise and Worship kita akan diadakan hari Sabtu tanggal 22 Agustus jam 10 pagi di tempat ini ya Bapak Ibu. Kegiatan Velos kita di bulan ini kita akan mancing dan makan malam bersama di Lubana Sengkol, Gading Serpong Lagon di minggu keempat. Ini kegiatan kita, jadi buat teens, youth yang mau mengajak teman atau saudara atau tetangganya itu boleh. Harga tiketnya 60.000 per orang. Singer pemain musik dan daring setelah ibadah. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa kami mencintai segala yang telah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tidak pernah sendiri jalani hidup ini Tuhan. Tuhan. Engkau yang terus menyertai kami sampai akhir hidup kami. Kami menyadari Tuhan, di dalam hidup ini adalah rancangan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan Yesus. Dalam keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu ada beserta dengan kami. Maka dari itu ya Bapa, sentuhlah hati kami. Jamah hati kami. Perbaharui kami menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, betapa
rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kalau dalam pikiran kami sulit Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan Yesus. Selalu memberi Ada waktunya Tuhan, ada rancangannya Tuhan. Oleh karena kasih, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami merasakan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti air mengalir, itulah penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan pada saat Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ingin berbicara kepada kami. Berbicaralah Tuhan. Dan kiranya ada kuasa-kuasa yang menghalangi kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami saat ini untuk menolak menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam hati dan pikiran kami, bahkan berkuasa atas setiap fasilitas yang kami gunakan saat ini. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi alat yang ajaib, karena Engkau sendiri yang ajaib dan dahsyat. Karena kami sudah siap Tuhan, berbicaralah di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, setiap kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu yang berbahagia. Dan kita boleh bersyukur, bersuka cita dalam Tuhan pada hari ini. Amin. Hari ini kita mau belajar dengan tema kebenaran firman Tuhan dengan judul dipanggil untuk melakukan yang baik. Seringkali kita berpikir melakukan hal baik kok harus dipanggil. Kok harus dipanggil ya. Nah, ada dua ayat yang saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama dari Galatia 5 ayat 22 yang kita sudah hafal tentang buah roh
ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, jadi pada saat hari ini kita mau belajar tentang melakukan yang baik, ternyata itu juga salah satu karakter dari buah roh. Ya, salah satu karakter dari buah roh. Satu ayat lagi akan saya bacakan bagi kita semua dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berbuat baik. Ternyata ini adalah panggilan setiap orang percaya. Kalau saudara dan saya ditanya, lalu untuk apa kita dipanggil? Nah, kemudian kita banyak jawaban. Wah, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pengusaha yang hebat. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi insinyur. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi dokter. Ada juga yang bilang, "Oh, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta." Jadi banyak hamba-hamba Tuhan memang dari awal sudah merasakan bahwa itu panggilan Tuhan bagi dirinya untuk menjadi pendeta. Tetapi ternyata tidak semua demikian. Waktu kita menjadi hamba Tuhan, perlu kita mengenang waktu masa lalu. Benar gak sih kita ternyata dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi pengerjanya, untuk menjadi pendeta. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Dia sudah mengatur hidup kita. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan panggil kita untuk melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan adalah salah satu karakter yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Alkitab mengajarkan bahwa ada satu panggilan yang dimiliki oleh setiap orang percaya, apapun profesinya, yaitu untuk melakukan yang baik. Ini Alkitab mengajar kepada kita, siapapun kita. Apakah kita karyawan di kantor? Apakah kita menjadi manajer, menjadi bos? Apakah kita menjadi pengusaha di pasar maupun pengusaha kelas atas? Apakah kita menjadi satu profesi yang keren-keren itu ya, insinyur, dokter, apapun profesinya, tetap Alkitab mengajar kepada kita untuk melakukan yang baik. Nah, persoalannya ya, melakukan yang baik itu nggak selalu mudah, nggak selalu gampang. Kita sampaikannya gampang, tetapi lakukannya tidak selalu gampang. Sering kita membantu orang, ya, membantu orang malah ditipu. Lalu kita juga diajarkan untuk mengampuni. Kita mengampuni orang yang bersalah, kita tetap aja kita disakiti. Tetap aja kita difitnah. Kita melakukan yang jujur, tetapi justru kita disingkirkan. Mungkin di masa-masa sekarang ini, belakangan ini, sering kita lihat ya, dalam perusahaan, dalam pemerintahan. Mereka yang jujur justru disingkirkan. Wah, nggak dipakai nih, terlalu jujur. Begitu ya. Karena itu banyak orang bilang, ngapain ya berbuat baik, percuma. Nggak usahlah berbuat baik, percuma.
itu seringkali juga muncul dalam hati kita. Ngapain juga ya kita bikin baik, toh juga nggak ada gunanya. Nah kalau kita baca di dalam Tesalonika, ya 2 Tesalonika, jemaat itu masih muda. Kalau kita baca perikop itu ya, mereka adalah jemaat yang masih muda, baru mengenal Kristus. Tetapi pada saat mereka masih menjadi orang percaya yang baru, mereka juga mengalami tekanan pada zaman itu. Mereka dianiaya, ya, mereka jadi bingung. Mereka disesatkan oleh guru-guru sesat, ya, oleh pengajaran-pengajaran sesat. Nah, tetapi Rasul Paulus mendoakan mereka. Rasul Paulus itu bukan hanya memberikan teori-teori bagaimana cara mengikut Yesus. Kita puji Tuhan di sini kita sudah menjadi orang percaya yang cukup lama. Kita sudah belajar dari kurang paham menjadi paham, menjadi beriman dan teguh dalam beriman karena kita terus belajar bagaimana kita menjadi kuat di dalam iman kita kepada Kristus. Tetapi jemaat di Tesalonika pada saat itu mereka masih jemaat baru, ya, mereka masih bingung karena muncul pengajaran-pengajaran palsu. Nah muncul mereka itu diajarkan bahwa Tuhan mau datang, sehingga mereka mengalami ketakutan, ya, mereka mengalami kekhawatiran. Bahkan saking khawatirnya Tuhan mau datang, mereka melepaskan pekerjaannya, ya, mereka dibingungkan oleh pengajaran-pengajaran dari guru-guru sesat, guru-guru palsu, ya. Nah, hari ini kita mesti punya satu prinsip dan kita mau belajar kenapa mereka itu kehilangan semangat di dalam Kristus. Paulus menutup bagian perikop itu dengan doa. Kenapa? Karena tanpa doa, tanpa kekuatan dari Tuhan, maka orang percaya akan hilang harapan. Itu sebabnya kita harus terus saling mendoakan, ya, kita harus terus saling mengingatkan, terus saling memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita seiman. Perbuatan baik. Nah, pekerjaan baik itu perlu kita terus melakukan. Kenapa? Karena apalagi zaman sekarang, ya, zaman sekarang kita dikaburkan dengan masalah-masalah kebenaran itu. Bahkan di antara orang Kristen juga ada kepercayaan atau ada doktrin-doktrin kadang-kadang suka kita bikin diri kita bingung, ya. Jadi mengapa harus kita berbuat baik? Karena kita harus terus mengingatkan saudara-saudara seiman kita. Nah, saudara, ketika Allah menyelamatkan manusia, ini ada, ya, tertera. Dia tidak hanya mengubah hidup kita dari kebinasaan menuju kepada kehidupan kekal, tetapi dia mengubah cara kita hidup. Dia mengubah cara kita hidup. Keselamatan selalu menghasilkan satu perubahan, satu transformasi. Ya, perbuatan baik bukan sekedar aktivitas sosial. Perbuatan baik itu adalah rancangan Allah bagi setiap orang percaya. Jadi Allah itu sudah merancang bahwa setiap orang percaya dia akan belajar tentang kebenaran firman. Dia akan terus ditambah-tambahkan kekuatan imannya melalui doa, melalui permohonan supaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya untuk melakukan perbuatan baik. Pertanyaannya, mengapa Tuhan begitu menekankan agar kita melakukan yang baik? Mengapa kita harus berbuat baik? Ada beberapa hal yang kita mau renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, mengapa kita harus berbuat baik? Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang baik karena itu mencerminkan karakternya. Karakter Tuhan Yesus adalah baik, amin.
Kita percaya itu. Amin. Kita percaya bahwa karakternya Tuhan adalah baik. Tadi kita sudah baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16, Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Itu adalah satu karakter bahwa Tuhan kita adalah, Tuhan Yesus kita adalah sumber segala kebaikan. Itu sebabnya kita harus berbuat baik. Itu sebabnya Tuhan panggil kita sebagai orang percaya untuk melakukan kebaikan. Segala sesuatu yang dilakukan Allah kepada manusia selalu lahir dari kasih. Itu Tuhan melakukannya, lahirnya tuh dari kasih, belas kasihan dan anugerah. Ketika kita melakukan yang baik, sesungguhnya kita sedang memantulkan karakter Bapa. Jadi kalau kita di luar sana kita melakukan yang baik, maka orang di sana, mungkin saja orang yang belum percaya Tuhan Yesus, dia akan melihat bahwa kita sebagai orang percaya itu menampilkan karakternya Tuhan. Amin. Kalau kita bisa merenungkan begini, seorang anak biasanya sifatnya mirip-mirip sama orang tuanya, benar ya? Karena dia dari kecil dia meniru orang tuanya. Begitu juga kita sebagai anak-anaknya Allah. Kita harus meniru dan kita dipanggil untuk meniru sifat karakternya Bapa Sorgawi. Karakternya Tuhan, itulah yang harus kita niru. Ya, saya kasih contoh, misalkan ada anak ya masih muda, masih kecil lah gitu. Tetapi perilakunya sopan banget ya. Ya, sopan kepada orang tua dan ya tidak terlalu nakal lah terhadap orang-orang sekitarnya. Lalu pasti orang di sekitarnya bilang, ih anak ini baik banget ya, anak ini kok sopan ya. Siapa orang tuanya ya? Ya coba senggol kiri kanan, kamu gimana? Apakah kita melalui hidup kita mencerminkan karakter Tuhan itu? Atau kita mencerminkan karakter Tuhan kalau dilihat orang banyak? Kalau nggak ada yang lihat, kita tidak mencerminkan karakternya. Atau terbalik, kita hanya baik kalau nggak dilihat orang. Kalau orang banyak, kita malah nggak baik. Wah, yang mana kita ini? Tetapi yang pasti adalah kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus memantulkan, ya, mempertunjukkan, memperlihatkan karakternya Tuhan itu yang penuh kasih, penuh kebaikan. Amin. Hal kedua, mengapa kita harus berbuat baik? Hal kedua adalah Tuhan memanggil kita melakukan yang baik karena kita telah diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan, ini perbedaannya orang percaya Yesus. Kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus, kita terlebih dahulu diselamatkan pada saat kita masih berdosa. Nah, oleh karena kita sudah diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, maka buahnya adalah perbuatan baik. Maka itu adalah salah satu karakternya buah roh. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuah baik. Nggak boleh terbalik ya. Kita berbuat baik dulu deh, kita sumbang dulu. Ya, banyak orang di luar sana ya. Saudara-saudara kita di luar sana. Wah, dia kasih sumbang. Orang pengemis dia kasih. Kenapa? Supaya dia diselamatkan. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kita sudah menerima keselamatan sebagai anugerah kasih Tuhan, buahnya harus berbuat baik. Kita harus punya hati yang kita sudah dapat kasih Tuhan.
kita harus salurkan lagi untuk perbuatan baik. Karena kita sudah merasakan perbuatan baik itu masuk dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai contoh, saya baca di satu ilustrasi tentang pohon buah ya. Pohon buah. Karena bukan musim duren, jadi saya contohnya pohon mangga aja. Lagi musim soalnya. Nah, pohon mangga tidak menjadi pohon mangga karena dia berbuah mangga. Tetapi buah mangga dia akan menjadi buah mangga karena ada pohonnya. Jadi kalau kita punya Tuhan sebagai sumber kebaikan, maka kita adalah buah yang harus kita tampilkan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan karena anugerah kasih Tuhan, maka buah apa yang harus kita keluarkan adalah karakternya Tuhan. Kita tidak menjadi orang Kristen karena berbuat baik. Karena waktu kita menjadi miliknya Kristus, waktu kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi miliknya Tuhan Yesus, maka buah kita apa? Kebaikan. Itu adalah salah satu karakter dari buah roh. Jadi kalau kita jadikan pelayanan itu usaha untuk mendapat keselamatan, salah. Pelayanan itu adalah buahnya karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, yaitu keselamatan kekal, maka buahnya adalah berbuat baik, adalah melayani, adalah melihat di sekitar kita siapa yang butuh dibantu. Jadi nggak boleh terbalik, nggak boleh terbalik. Jadi jangan pikir kita melayani itu, wah kita all out melayani supaya Tuhan memberikan kasih kepada kita, dapat keselamatan kekal nanti pada saat akhir zaman kita masuk surga. Enggak. Itu namanya kita beli Tuhan ya. Tuhan kita sogok. Tuhan gak bisa disogok. Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah menyelamatkan kita pada saat kita masih berdosa. Nah oleh sebab kasihnya dia itulah, maka kita terus diproses di dalam kehidupan kita supaya kita berbuah. Salah satu buahnya, karakter buahnya itu adalah kebaikan. Amin. Karena hari ini kita mau belajar mengapa kita harus berbuat baik. Nah hal ketiga saudara, mengapa kita harus berbuat baik? Tuhan memanggil kita melakukan yang baik agar dunia mengenal Kristus. Yesus berkata di dalam firman-Nya, kita harus menjadi terang yang bercahaya. Mengapa? Waktu terang itu bercahaya, maka banyak orang lihat. Benar ya? Kalau nggak bercahaya, mendep-mendep, nggak kelihatan. Jadi perbuatan baik kita itu akan terlihat oleh orang banyak di luar sana, dan itu bisa menjadi kesaksian. Kalau kita di luar sana kita berbuat baik, orang bilang, aduh dia orang Kristen ya. Nah begitu kira-kira ya bahasa sederhananya. Kita harus melakukan karakternya Kristus supaya kelihatan di dunia sana. Ya, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita menolong, ya, bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di sekitar kita supaya karakternya Kristus itu kelihatan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itu adalah Injil. Kita heboh-heboh melayani, ada orang yang dari pagi sampai malam setiap hari di gereja, tetapi tidak melakukan apa-apa di dunia luar sana. Sehingga terangnya itu tidak bercahaya, nggak ada yang lihat.
Nah, kita harus di luar sana kita berbuat baik. Apa yang bisa kita tolong di sana? Apa yang bisa kita kerjakan di sana? Apa yang bisa kita lakukan di dunia yang tidak mengenal Kristus di luar sana? Mungkin kita nggak bisa menginjil, mungkin kita nggak bisa ngomong, mungkin kita nggak bisa, susah gitu ya. Tetapi dengan perbuatan baik saja, maka dunia akan mengenal Kristus. Banyak orang tidak tahu baca Alkitab. Zaman berapa tahun yang lalu, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, saya melayani di daerah pedalaman Tangerang sana ya, di Sewan sana. Kami selalu masuk melayani di sana. Dan di sana ada orang-orang Chinese, benteng namanya ya. Jadi Chinese tapi hitam. Gitu. Nah, terus ada yang sudah mak-mak gitu ya. Jangan tunjuk-tunjuk Pape Pila, enggak enak. Tunjuk-tunjuk. Nah, kami melayani di sana, lalu kami suka ajak tuh ya mak-mak main judi. Mak, suka main judi ya? Iya. Terus kalau main judi menang nggak? Enggak. Kok udah kalah tapi senang main? Iya senang. Duitnya dari mana? Dari anak kasih, anak kerja. Oh nggak boleh. Ke gereja yuk. Nggak mau ah. Nanti nggak tahu jalan balik pulang. Terus kami bilang nggak, nanti dijemput diantar. Ah nggak mau. Kenapa mak nggak mau? Nggak bisa baca. Loh emang disuruh baca? Iya kan kalau di gereja disuruh baca. Nggak deh, nggak disuruh baca. Nggak disuruh baca. Nah orang-orang ini memang nggak bisa baca. Ya mungkin ada yang pernah masuk ke pedalaman Sewan itu. Mereka yang udah tua-tua tuh nggak bisa baca. Nah tapi orang-orang ini nggak bisa baca, tapi kalau dia melihat anak-anak Tuhan yang bercahaya tadi berbuat baik, melalui itu orang-orang ini bisa mengenal Kristus. Jadi kita nggak usah mikir terlalu jelimet gitu ya. Waduh gimana nih untuk jadi orang Kristen, ya terus harus belajar Alkitab, ya pada nggak mau lah, karena mereka nggak bisa baca gitu. Ya, dengan melihat perbuatan baik anak-anak Tuhan, maka mereka bisa mengenal Kristus dalam perbuatan baik itu, otomatis mereka tahu kebenaran firman. Kita ajak ngobrol, kita bantu. Ya, kami waktu itu banyak melakukan pengobatan gratis. Ya, kita minta sumbangan dari orang-orang yang bisnisnya supplier obat-obatan, kita minta sumbang. Nah, langsung kita pengobatan gratis. Berapa? 1.000 orang gitu ya. Mereka adalah orang-orang tidak mengenal Yesus. Nggak tahu agamanya apa. Tapi kalau mereka melihat perbuatan baik dari anak-anak Tuhan, maka melalui itu mereka bisa mengenal Kristus. Amin. Mungkin kita pelayanan ke gunung-gunung, pedalaman sana gitu ya, ke lembah-lembah. Mereka mungkin tidak diajarkan kekristenan, tetapi melalui perbuatan baik mereka bisa melihat, ini yang datang orang Kristen ya, gitu kan biasanya kan. Iya, ini kami dari Jakarta, nah, kami bawa ini. Jadi perbuatan baik itu adalah sarana supaya dunia mengenal Kristus. Alkitab juga mengajar kepada kita bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan membuat orang-orang itu akhirnya bertobat. Kadang-kadang kita udah berbusa-busa ya, orang itu juga nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan. Terus kita stres, wah kita udah injilin, ya kita udah ngomong bahwa keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus, tapi dia nggak mau nih, terus kita jadi stres.
Itu pekerjaannya Roh Kudus. Kita hanya lempar bola, ya kan? Kita hanya menyampaikan saja. Waktu bulan lalu yang kami mission trip ke Jawa itu, ya pas kita di warung makan es krim ada pengamen. Pengamen nyanyi lagu rohani, tapi salah-salah gitu kata-katanya, ya kan? Nah, lalu ada 2 orang dari tim kami akhirnya ajak ngobrol. Akhirnya kita sampaikan 2 teman-teman ini ya, ibu-ibu. Kamu nyanyinya salah, dia bilang gitu. Lalu dia injilin. Kamu mau nggak terima damai sejahtera? Gak mau Bu, mau. Kamu terima Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus kamu mendapatkan damai sejahtera. Kamu dapatkan keselamatan. Lalu dia bengong gitu ya. Ini di warung ya, di pinggir jalan di warung. Lalu dia bengong gitu kan. Itu maksudnya apa? Nah, kamu kan nanti ya kalau kamu mati, begitu lagi ibu-ibu ya ngomong asal aja gitu. Kalau kamu mati, kamu masuk surga. Mau nggak? Ya maulah Bu. Terima Tuhan Yesus. Nah, nanti kamu kalau nyanyi itu ini salah nih teksnya gitu. Teksnya salah, dibetulin. Dia senang loh. Oh iya terima kasih ya, terima kasih. Nah, karena kita nggak lama-lama gitu kan. Ya, jadi itu pekerjaan Roh Kudus nanti. Roh Kudus yang akan melakukan kesempurnaannya. Pasti orang-orang ini nanti suatu saat dia kan nyanyi-nyanyi rohani terus. Satu saat dijamah sama Roh Kudus. Amin. Tapi itu perbuatan baik. Bayangkan aja ini ibu-ibu yang udah usianya 75 ya, 80. Ya ngobrol aja gitu. Perbuatan baik. Supaya dunia mengenal Kristus. Amin. Berikutnya yang keempat saudara, mengapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan memanggil kita melakukan yang baik. Karena itulah tujuan hidup orang percaya. Untuk melakukan hal yang baik. Jadi jangan kita di sana itu kita jahatin orang. Di sana itu kita marah-marahin orang. Di luar sana itu kita nggak mau nolong orang. Ya padahal kita bisa menolong. Tetapi kita nggak mau. Padahal waktu kita menolong orang itu adalah tujuan hidup orang percaya. Ayat 17 berkata kan begini tadi yang kita baca. Menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Perhatikan kata setiap ya di sini. Jadi artinya seluruh hidup kita menjadi ladang pelayanan sebenarnya. Pelayanan itu boleh di mana saja, di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita. Mungkin usaha kita mengkecil, warung biasa. Mungkin warungnya itu di pelataran rumah. Atau mungkin pekerjaan kita adalah di kantoran. Tetapi hidup kita ini adalah hidup untuk melayani. Adalah tujuan hidup orang percaya adalah melakukan yang baik dimanapun Tuhan taruh kita. Kita mungkin gak perlu khotbah. Di kantor kami setiap minggu ada ibadah. Setiap Jumat ada ibadah. Kita selang-seling, Katolik, Kristen, Katolik, Kristen. Lalu sekarang kita bikin aturan main baru, yaitu setiap branch dikasih ladang untuk melayani. Termasuk branch kami, ya. Jadi 2 minggu yang lalu Irene yang melayani, puji Tuhan. Jadi kita digilir untuk melayani. Dan ternyata orang yang belum Kristen juga ikut melayani, sambut jemaat. Nah kita bikin aturan baru ini, aturan baru. Jadi semakin banyak karyawan yang ikut ibadah sekarang. Yang tadinya yang datang dikit ya, yang aktivis-aktivis saja. Sekarang banyak
Kita gerakin semua ikut, ya, kita dijadwal setiap branch 2 bulan sekali itu dijadwal setiap minggu. Artinya di tempat kerja itulah tujuan hidup orang percaya. Kita gerak saja. Ya, Iren jadi singer. Nanti ini 2 minggu lagi dia bisa jadi WL, ya kan? Nah, jadi tujuan hidup orang percaya adalah di mana saja dia melakukan yang baik. Melakukan yang baik bukan hanya ketika kita berkhotbah atau kita sedang di gereja, sedang melayani. Tapi di mana saja, lagi kita bekerja, lagi kita berdagang, ya kan? Jadi kita jadi pegawai, kita jadi ibu rumah tangga, kita menjadi student, ya, menjadi siswa, bahkan siapa saja. Ya, jadi setiap hari itu adalah ibadah kepada Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan, tapi karena kita menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, maka itu adalah menginjil. Itu adalah perbuatan baik di luar sana. Itu adalah kita memberitakan Kristus ke dunia sana. Kita susah-susah, ya, ajak orang ke gereja, apalagi zaman sekarang ini. Online aja. Banyak nggak yang begitu? Tapi di sini sih enggak, ya, pada rajin-rajin ke gereja. Tapi di luar sana itu online aja, nggak buang waktu. Begitu, ya. Tetapi dimanapun kita berada, kalau kita berbuat baik, itu kita akan menampilkan karakter Kristus di dunia sana yang sudah mulai lesu. Di Eropa, saudara, dan Amerika itu gereja tidak bertambah, berkurang banyak banget. Nah, sedangkan di Indonesia ini kita mau buka gereja susah banget, tetapi bertambah. Ya, gereja-gereja bertambah. Orang-orang percaya, puji Tuhan, kalau bertambah tetapi tidak banyak. Menurut statistik, orang Kristen itu berpindah gereja, bukan bertambah. Ya, bertambahnya tuh sedikit sekali. Itu statistik yang bilang, gitu kan. Nah, tetapi di Eropa, di Amerika, itu gereja ada yang jadi diskotek, ada yang jadi klub malam, ada yang jadi masjid. Beneran. Ya. Nah, ini yang menjadi perenungan kita, ya. Kasihan, ya. Kasihan banget gitu. Kalau dulu kita kan jadi orang di Asia itu orang luar yang datang misionaris untuk memberitakan Kristus. Sekarang terbalik, orang Indonesia yang pergi keluar untuk memberitakan Injil. 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan pengurus BPLN Eropa, wakilnya Pak Ivan. Pak Ivan kan ketua badan luar negeri, ya, di Eropa. Nah, wakilnya itu namanya Pak Teddy. Nah, kebetulan Pak Teddy lagi ada di Indonesia. Nah, kita ajak ketemu gitu dengan Pak Yosi, ya. Ketemu nih, ini orang Belanda. Terus kami ketemu ngopi-ngopi di Starbucks. Jadi orang Indonesia yang sudah jadi warga negara Belanda, dia suruh saya pindah ke sana. Yang benar aja Pak Teddy. Ya kan, kamu udah pernah lama tinggal di sana, bisa bahasa Belanda, nih kami kekurangan orang. Sedih, ya. Nah, dia tinggal di Belanda, tetapi dia adalah wakilnya Pak Ivan BPLN Eropa dan Afrika itu. Kalau BPLN Eropa Afrika, ketuanya Pak Ivan, dia wakilnya Pak Teddy. Hai dong, bantu kami pelayanan di sana. Nah, jadi dia bisa hitung gereja yang ada di Belanda itu berapa. Sedikit sekali. Ini, ya, jadi memang kita harus
banyak lakukan kebaikan supaya dunia mengenal Kristus. Ada satu ilustrasi begini. Seorang pemahat ini patung ditanya sama orang, kenapa yang dipahat itu di belakangnya juga dipahat? Kan itu nggak kelihatan orang, ya kan? Kalau patung ditaruh di meja kan belakangnya nggak kelihatan, cuma depannya aja. Kenapa belakangnya juga dipahat? Kan nggak kelihatan orang, kata orang bertanya begitu. Nah lalu dia bilang begini, ya memang tidak kelihatan sama orang, tapi Tuhan lihat. Nah itu sebabnya setiap kita orang percaya itu kita diproses untuk melakukan kebaikan itu bukan karena dilihat orang, tapi karena Tuhan melihat. Jadi kalau kita pun gak dilihat orang, tetap kita berbuat baik. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat, karena kebaikan yang kita lakukan itu adalah indikasi bahwa Allah hadir di dunia ini. Amin. Nah pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa berbuat baik dalam hidup kita? Maka yang pertama, menolong tanpa mengharapkan balasan. Jadi kalau kita menolong orang jangan ngarep balasan. Saya udah nolong dia, saya minta tolong balik aja dia gak mau. Misalkan gitu ya, contoh di dalam dunia hidup kita gitu. Nah jadi kalau kita menolong orang udah jangan harap di tolong balik atau dibalas balik. Kita menolong orang itu karena Tuhan terlebih dahulu menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup kita harus jujur dan berintegritas. Jujur aja hidup kita, jangan neko-neko lah gitu ya. Jujur aja dalam apa? Pekerjaan, dalam kehidupan kita, dalam pergaulan. Lalu kita harus berintegritas. Ini penting sekali, integritas penting. Di kampus Petamburan, integritas itu menjadi salah satu moto. Integritas. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Kalau kita mau berbuat baik, kita lakukan perbuatan baik. Lalu yang ketiga, mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tetap melakukan yang baik walaupun kita dijahatin. Seringkali kan orang bilang begini, belum lama saya dengar seseorang ngomong begitu. Kalau nggak salah di kantor tuh, ada karyawan yang harus melayani tertentu, lalu dia nggak kerjakan, sehingga ada pekerjaan yang tidak terselesaikan. Lalu kata teman begini, ya dia tuh harus dibaikin supaya dia baik. Wah itu nggak alkitabiah, saya bilang gitu. Apa bedanya orang yang tidak mengenal Kristus melakukan baik supaya dia mendapatkan kebaikan? Justru dia nggak baik sama kita, tetap kita baik sama dia. Jadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita membalas dengan kebaikan kepada orang itu, satu saat dia akan dijamah Roh Kudus, karena kebetulan orang ini orang Kristen tetapi yang tidak aktif. Ya, cuman KTP gitu. Nah, kalau kita tetap baik sama dia, biarin aja dia jahat. Kan ketahuan hasil kerjanya juga nantinya. Tetap aja kita baik sama dia, nanti suatu saat dia akan melihat. Ya, jadi bagaimana cara kita berbuat baik? Kita tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Berikutnya adalah peduli terhadap kebutuhan orang lain. Seringkali kita melihat kebutuhan orang lain tapi kita cuek. Kita gak terlalu peduli. Nah tapi kita juga harus berhikmat. Yang namanya kebutuhan juga harus kita nilai. Kadang-kadang orang juga suka manfaatkan. Itu sebabnya kita minta arahan dari Tuhan. Nah berikutnya melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat.
Lakukan yang benar. Waktu tidak ada orang yang melihat. Bukan waktu banyak orang melihat. Wah, waktu orang banyak melihat tuh kita rajin bekerja. Supaya kelihatan rajin. Ya, supaya kelihatan kita kerja banyak. Tetapi waktu nggak kelihatan orang, kita nggak lakukan apa-apa. Karena kita mengharapkan pujian. Nah, lalu berikutnya adalah mendorong orang lain kepada kebaikan. Kita mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, kita harus Tuhan pakai supaya orang lain juga mampu melakukan kebaikan. Nah, mengapa sih Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang baik tadi? Bukan karena Tuhan membutuhkan bantuan, bukan. Bukan juga karena keselamatan itu harus kita bayar, enggak juga. Keselamatan itu gratis, free, karena anugerah. Ya, tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita telah menerima kasih Tuhan itu sebagai anugerah yang luar biasa. Dan dunia perlu melihat Kristus melalui hidup kita. Supaya orang bisa menerka, kamu orang Kristen ya. Kalau orang bisa menerka, maka dia akan melihat Kristus dalam hidup kita. Kalau kita melakukan kebaikan, biarlah Kristus yang nampak di dalam kehidupan kita. Amin. Itu tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan. Supaya kita mencerminkan karakter kebaikan itu sebagai karakternya Tuhan. Jadi sekali lagi, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Amin. Ketika dunia melihat kebaikan yang lahir dari kasih Tuhan, maka dunia akan melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan setiap kita, saudara dan saya. Amin. Nah, sebagai penutup, kita mau melihat nih, apa nih benang merah Injil Kristus ini. Mengapa kita dipanggil? Karena kasih karunia Allah. Yang tadi kita baca di dalam 2 Tesalonika. Untuk apa kita dipanggil? Untuk melakukan setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Bagaimana kita dapat melakukannya? Karena Allah sendiri menguatkan hati kita melalui Roh Kudus dan pengharapan yang diberikan. Perbuatan baik kita membutuhkan kekuatan. Perbuatan baik kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang ada dalam diri kita sehingga kita digerakkan. Kalau kita tidak menghidupkan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara tidak mampu berbuat baik. Karena pada intinya manusia tidak mampu melakukan perbuatan baik tanpa kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus minta dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih, kita digerakin. Kita digerakin untuk menolong. Ya, kalau kita melihat, aduh, ini butuh ditolong. Tapi caranya juga Tuhan kasih. Caranya Tuhan kasih. Apa yang kita kerjakan harus berintegritas supaya kita dipercaya orang. Kalau kita mencari dana untuk setiap kegiatan gereja, untuk setiap bantuan-bantuan, kita harus bisa dipercaya. Kami sekarang lagi banyak cari dana untuk menolong mahasiswa di daerah yang sangat membutuhkan. Puji Tuhan sekarang banyak yang kasih dari Amerika, dari Eropa, ada kirim aja. Bu Shelly nomor rekeningnya berapa? Nih nomornya yayasan. Ya, dari kawan-kawan saya. Mau bantu gak nih? Ada orang susah nih dari pedalaman nih. Kirim. Kayaknya orang mudah aja kirim gitu. Karena kita punya integritas. Integritas itu dari Tuhan. Dan biarlah perbuatan baik kita Tuhan lihat.
Itu sebabnya kita semua dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Salah satu karakter yang diajarkan buah roh adalah melakukan yang baik. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita naikkan dulu satu pujian sambil kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berbuat baik. Dimanapun Tuhan taruh kita, di dalam pekerjaan, usaha, dagang, dalam pelayanan, dalam studi, biarlah Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan supaya Kristus yang tampil di dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita setiap harinya. Mari kita naikkan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah pernyataan iman kami Tuhan, supaya kami melakukan perbuatan baik sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Karena Engkau memiliki tujuan dalam hidup kami, supaya Kristus yang nampak dalam kehidupan kami, supaya di luar sana Kristus dikenal oleh dunia melalui perbuatan baik kami. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kemampuannya, memberikan kami kekuatannya, supaya kami mampu berbuat baik, supaya kami mampu menolong orang yang membutuhkan. Kami memiliki empati yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami di saat kami masih berdosa. Engkau menyelamatkan kami oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, oleh anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk melakukan perbuatan baik, karena itu adalah buah dari keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, jika kami dimampukan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah melalui kami banyak orang bisa mengenal Engkau. Biarlah melalui perbuatan-perbuatan kami Kristus dimuliakan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau minta jamahan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mau
Minta Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami terus bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki di luar sana. Mari kita sembah Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, dipenuhilah dengan buah Roh ini Tuhan, melakukan yang baik dimanapun Engkau taruh kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Kami rindu Tuhan. Syukur bagimu. Hidup kami Haleluya. dipakai oleh kuasa-Mu Tuhan, Penuhilah yang kami menjamah setiap hati kami. dengan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang memenuhi Haleluya. hati kami. Hidup kami boleh Mari berdampak naikkan bagi doa. banyak orang. Hidup kami boleh menjadi Naikkan berkat. doa saudara kepada Tuhan. Tuhan pakai kami ya Dia ada di Yesus. tengah-tengah saudara saat ini. Pakai kami ya Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki Menjadi Tuhan, alat atur kehidupanmu. Biarlah yang Tuhan memancarkan jamah saudara saat kasih ini. Kristus dalam hidup kami. Tuhan mau memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara untuk melakukan yang baik Sehingga melalui hidup kami dalam segala bidang banyak kehidupan orang saudara. mengenal Engkau. Haleluya. Banyak orang Penuhilah kami Engkau Tuhan. Yesus. Penuhi hati kami Pakai setiap dengan kami kebaikan yang daripadamu boleh Yesus. berdampak bagi banyak orang. Biarlah melalui Sehingga hidup kami Tuhan menjadi terang Engkau di saja yang kami tengah-tengah bangsa muliakan. ini. Haleluya. Kami memiliki kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Kasih jamahan-Mu. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepenuhan yang Engkau berikan bagi kami. Supaya hati kami Tuhan dipenuhi dengan buah Roh. Supaya hati kami dipenuhi dengan karakter buah Roh itu. Salah satunya adalah melakukan kebaikan. Kami percaya itulah panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan kami terus dimampukan untuk melakukannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami terus Tuhan. Pakai kami terus. Biarlah kami pulang Tuhan dengan sukacita yang daripadamu. Amin. Sehingga di luar sana kami mencerminkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami bawa pulang dan kami terus bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang diberkati katakan